Halo guys, ketemu lagi di Cah Cilik 195 TV. Salah satu channel yang membahas berbagai informasi terkait ilmu dan pengetahuan di sekitar kita. Kali ini kita akan membahas mengapa kita wajib belajar atau menuntut ilmu. Untuk mengetahui alasannya, mari kita saksikan informasi berikut ini sampai selesai. Tapi sebelum itu silakan subscribe, like jika menurut kamu video ini bagus dan menambah informasi untuk kalian. Silakan share ke teman-teman agar makin banyak yang dapat informasi bermanfaat ini. Guys, manusia disebut Homo sapiens, artinya makhluk yang mempunyai kemampuan untuk berilmu pengetahuan. Salah satu insting manusia adalah selalu cenderung ingin mengetahui segala sesuatu di sekelilingnya yang belum diketahuinya. Berawal dari rasa ingin tahu, maka timbullah ilmu pengetahuan. Dalam hidupnya, manusia digerakkan sebagian oleh kebutuhan untuk mencapai sesuatu, dan sebagian lagi oleh tanggung jawab sosial dalam masyarakat. Manusia bukan hanya mempunyai kemampuan-kemampuan, tetapi juga mempunyai keterbatasan-keterbatasan, dan juga tidak hanya mempunyai sifat-sifat yang baik, namun juga mempunyai sifat-sifat yang kurang baik. Ilmu pengetahuan menjadi hal yang tidak bisa lepas dari kehidupan manusia. Ilmu diperlukan untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Tanpa kehadiran ilmu, manusia akan sulit berkembang dan mencapai kesejahteraan hidup. Carilah ilmu walau sampai ke negeri China, karena sesungguhnya menuntut ilmu itu wajib, begitu katanya. Mengutip KBBI, ilmu merupakan pengetahuan tentang bidang yang disusun secara sistematis dengan metode tertentu untuk menjelaskan suatu gejala di bidang pengetahuan. Selain itu, ilmu juga dapat didefinisikan sebagai deskripsi data pengalaman lengkap yang bisa dipertanggungjawabkan dalam rumusan-rumusan yang paling sederhana. Ilmu adalah pengetahuan manusia mengenai segala hal yang dapat diindera oleh potensi manusia, penglihatan, pendengaran, perasaan, dan keyakinan, melalui akal atau proses berpikir, logika. Ini adalah konsep umum Barat yang disebut knowledge. Pengetahuan yang telah dirumuskan secara sistematis merupakan formula yang disebut ilmu pengetahuan, science. Manusia bertugas dan bertujuan untuk menjadi manusia. Sedangkan manusia dapat menjadi manusia hanya melalui pendidikan. Dalam konteks ini, maka pendidikan dapat didefinisikan sebagai humanisasi, upaya memanusiakan manusia, yaitu suatu upaya dalam rangka membantu manusia peserta didik agar mampu hidup sesuai dengan martabat kemanusiaannya. Selanjutnya, mengingat bahwa manusia menjadi manusia yang sebenarnya jika ia dapat merealisasikan hakikatnya secara total, maka pengertian pendidikan sebagai upaya membantu manusia agar ia mampu hidup sesuai dengan martabat kemanusiaannya itu harus Anda hubungkan dengan makna berbagai aspek hakikat manusia. Ilmu pengetahuan memberikan manfaat bagi manusia dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam hal teknologi, komunikasi, transportasi, komputerisasi, perbankan, dan lainnya. Artinya, ilmu pengetahuan dapat membantu manusia mencukupi kebutuhan dan mendapat kehidupan layak. Di sisi lain, ilmu juga mampu menghapus kebodohan dalam diri manusia, memperkenalkan manusia dengan Tuhan, memperhalus akhlak, dan memperoleh ketentraman. Dewasa ini, semua bangsa-bangsa menyadari pentingnya ilmu. Sering didengar slogan ilmu adalah kekuatan. Juga diketahui bahwa bangsa yang maju adalah bangsa yang menjunjung tinggi ilmu dan pengetahuan untuk dapat memajukan taraf hidupnya. Bangsa yang mundur adalah bangsa yang mengabaikan ilmu dan meremehkan ilmuannya. Di dalam sejarah, bagaimana Alexander the Great menguasai dunia dan mengukuhkan hegemoninya dari barat sampai ke timur dengan mengandalkan tradisi keilmuan filsafat Yunani dan menyebarkannya ke seluruh dunia. Begitu juga dengan bangsa-bangsa maju lainnya. Dengan demikian, makalah ini sangat penting untuk dikaji dan dibahas sehingga dapat diketahui pentingnya ilmu dalam Islam dan keutamaan ilmu. Dengan harapan kiranya dapat menjadi motivasi dalam mempelajari dan mendalami ilmu. Di dalam UUD 1945 bab XI 3 pasal 31 ayat 1 disebutkan, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Mendapatkan pendidikan merupakan hak asasi manusia dan menjadi hak dasar warga negara Indonesia. Namun kenyataannya banyak penduduk Indonesia yang belum mendapatkan pendidikan disebabkan banyak hal, di antaranya hidup di lingkungan yang terpencil. Hal ini berdampak pada kurangnya sumber daya manusia untuk mewujudkan pembangunan yang adil dan merata. Ilmu pengetahuan merupakan sesuatu yang sangat penting bagi hidup kita. Dengan ilmu kita bisa menaklukkan seluruh makhluk di dunia ini, seperti pegunungan, langit, bulan, matahari, bintang, binatang-binatang buas, tumbuh-tumbuhan, dan planet-planet.
Dengan ilmu pengetahuan kita dapat menjadi pemimpin di antara seluruh makhluk di dunia ini. Kita menjadi yang terbaik karena ilmu pengetahuan kita. Kita akan menjadi manusia bodoh dan kita tidak mengetahui apa-apa. Bahkan kita akan menjadi yang terjelek di antara makhluk lainnya jika kita tidak mempunyai ilmu pengetahuan. Dengan ilmu, seseorang tak mudah sesat dalam kehidupan karena ilmu ibarat cahaya yang akan meneranginya dari gelapnya kebodohan. Orang yang berilmu juga lebih mungkin menggapai cita-cita, keinginan, dan harapan. Menuntut ilmu harus selalu dilakukan sepanjang hidup, walau tidak selalu lewat bangku sekolah. Membaca buku adalah salah satu jalan mendapatkan ilmu. Melihat YouTube atau mendengarkan podcast yang membahas tentang ilmu pun bisa dilakukan untuk mencari ilmu. Zaman modern seperti ini, ilmu sangat mudah didapatkan sehingga tak ada lagi alasan untuk enggan belajar. Berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 3, dinyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pendidikan merupakan sebuah modal dasar bagaimana bangsa bisa tumbuh dan berkembang dalam menghadapi berbagai macam perkembangan dunia dan perkembangan masa yang semakin menantang. Dalam pendidikan terkandung berbagai macam aspek, salah satu di antaranya adalah proses belajar mengajar yang menjadi ujung tombak di mana para peserta didik yakni generasi muda bangsa mendapatkan sebuah ilmu dan berbagai pemahaman tentang berbagai macam pengetahuan. Pendidikan merupakan sebuah modal dasar bagaimana bangsa bisa tumbuh dan berkembang dalam menghadapi berbagai macam perkembangan dunia dan perkembangan masa yang semakin menantang. Dalam pendidikan terkandung berbagai macam aspek, salah satu di antaranya adalah proses belajar mengajar yang menjadi ujung tombak di mana para peserta didik yakni generasi muda bangsa mendapatkan sebuah ilmu dan berbagai pemahaman tentang berbagai macam pengetahuan. Dalam pendidikan terdapat 3 hal penting, yaitu aspek kognitif, berpikir, aspek gerak, psikomotorik, dan aspek afektif, merasa. Sebagai ilustrasi, saat kita mempelajari sesuatu maka di dalamnya tidak saja proses berpikir yang ambil bagian, tetapi juga ada unsur-unsur yang berkaitan dengan mengekspresikan rasa suka tersebut, perasaan seperti semangat, suka, dan lain-lain. Pendidikan secara umum bertujuan membantu manusia menemukan akan hakikat kemanusiaannya. Maksudnya, pendidikan harus mampu mewujudkan manusia seutuhnya. Pendidikan berfungsi melakukan proses penyadaran terhadap manusia untuk mampu mengenal, mengerti, dan memahami realitas kehidupan yang ada di sekelilingnya. Dengan adanya pendidikan diharapkan manusia mampu menyadari potensi yang ia miliki sebagai makhluk yang berpikir. Potensi yang dimaksud adalah potensi rohaniah, spiritual, nafsiyah, jiwa, akliyah, pikiran, dan jasmaniyah, tubuh. Dengan melakukan proses berpikir, manusia akan menemukan eksistensi kehadirannya sebagai makhluk yang telah diberi akal oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pendidikan merupakan proses memanusiakan manusia baik dalam bentuk formal maupun informal. Pendidikan dalam bentuk formal adalah pengajaran, yakni proses transfer pengetahuan atau usaha mengembangkan dan mengeluarkan potensi intelektualitas dari dalam diri manusia. Intelektualitas dan pengetahuan itu pun belum sepenuhnya mewakili diri manusia. Oleh karena itu, pendidikan bukan hanya sekedar transfer of knowledge atau peralihan ilmu pengetahuan semata. Akan tetapi dengan adanya pendidikan diharapkan peserta didik mampu mengetahui dan memahami eksistensi dan potensi yang mereka miliki. Warisan yang paling berharga yang ada di bumi ini bukanlah harta atau kekayaan semata, melainkan ilmu pengetahuan dan wawasan yang luas. Pendidikan karakter adalah salah satu bentuknya dengan menghormati guru yang telah berbagi ilmu dan wawasan kepada kita. Karena ilmu adalah cahaya atau pelita bagi manusia. Tanpa ilmu, tidak ada peradaban. Akal sebagai dasar dari ilmu pengetahuan memberikan kemampuan kepada manusia untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk dan dapat memberikan argumen tentang kepercayaan dan keberagamaannya. Dengan kemampuan akal untuk berpikir ini, manusia mampu menentukan pilihan yang terbaik untuk dirinya dan agamanya. Ilmu pengetahuan merupakan suatu yang sangat penting bagi kita untuk hidup di dunia ini, maka marilah kita belajar yang giat. Jangan berhenti menuntut ilmu, bahkan hingga akhir hayat. Dimanapun, kapanpun, bukan hanya di lembaga pendidikan formal, ataupun di pengajian saja. Namun juga dalam setiap hal dan kesempatan yang diberikan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Oke guys, itu tadi alasan kenapa kita wajib menuntut ilmu dan belajar.
Yang jelas dengan belajar, selain bisa meningkatkan kecerdasan dan cakrawala berpikir, belajar juga bisa meningkatkan taraf hidup kita. Karena itu, terus semangat buat belajar. Kalau lagi males banget buat belajar, ingat aja, kalau dengan belajar hidup kita akan semakin baik. Semoga informasi ini bisa bermanfaat. Terus belajar, belajar, dan belajar. Sampai ketemu lagi di Cah Cilik 195 TV. Jangan lupa subscribe, like, dan share informasi ini. Semoga bermanfaat.